Jadi anak-anak bisa bersekolah dimanapun, kemudian relawan bisa mengajar dari manapun, tidak terhalang ruang, Iya. tidak terhalang biaya untuk datang ke sekolah, seperti itu Mas. Oke. Dan Oh, harus oke. duafa Mas, harus Oh, duafa. Kita iya? tidak menerima anak-anak yang pengen bayar malah Oh, begitu, kita harus baik. duafa, harus ada surat keterangan tidak mampu, Heeh. terus juga banyak ada masalah-masalah orang tua, Mhm, kemudian mhm. keluarga, ada beberapa masalah itu yang coba kita selesaikan bareng-bareng. JKK Talks. Halo kawan-kawan, selamat datang di DKK Talks. Saya Royke, Business Development and Marketing Manager DKK Consulting sebagai host untuk episode kali ini. Nah, untuk DKK Talks episode atau season kali ini, kami mengusung tema Business and Social Impact through Innovation. Dan di episode kali ini, saya sudah bersama dengan CEO dan juga co-founder dari Janji Baik yang merupakan startup yang bergerak dalam bidang education teknologi dan juga crowdfunding. Ya gitu ya. Seperti apa sih gitu ya detailnya lebih dalam lagi nanti sabar, kita akan tanya langsung ke CEO-nya gitu ya. Kalau gitu langsung aja kita sapa, halo Mas Jova Oktaviansyah gitu ya, Halo, apa kabar Mas? baik, alhamdulillah. Alhamdulillah Mas ya. Oke Mas Jova, sebelum kita lebih dalam lagi ya obrolannya gitu kan, pengen kenalan dulu deh gitu ya Mas Jova. Mas Jova boleh silakan nama lengkapnya mungkin, umurnya berapa sekarang? Saya Nurul Jova Mhm. Oktaviansyah, saat ini usia saya 28 tahun. 8 tahun dan sebagai Ketua Yayasan Baik Media Indonesia, Betul, betul ya? Kemudian Direktur dari PT Baik Media Indonesia, betul, betul. berawal dari studio kalau nggak salah ya Mas Iya, ya? setuju. Good Studio. Good studio. Kemudian katanya juga pernah bergabung dengan Kak Seto Mas. Betul, Boleh betul. jelaskan dulu gimana tuh ceritanya? Betul, Mhm, sebelumnya saya sebagai staf iya, di pendidikan khusus iya, sekolah Kaseto, heeh, kemudian saya ditunjuk oleh ketua yayasan pada saat iya, itu untuk menjadi kepala sekolah. mhm. Jadi Kaseto itu punya sekolah gratis. Jadi Mas Jova sebagai kepala sekolah juga Betul, betul. dulunya? Dulunya. Oke, terus? Jadi Kaseto punya sekolah gratis Iya, yang diperuntukkan untuk anak-anak putus sekolah mhm, di daerah Tangsel. oke, Kemudian saya ditunjuk jadi kepala sekolah mhm, dan sekitar 4 tahun mhm, mengelola sekolah gratis tersebut. Jadi oke, bentuknya pendidikan non formal iya, seperti iya. itu, Mas. Oke kalau gitu. Nah, Mas Jova ini juga kawan-kawan ternyata adalah lulusan dari S2 ya, UI Ilmu Kesejahteraan Sosial dan kemudian S1 sebelumnya S1 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Ilmu Pendidikan Luar Sekolah gitu ya Mas, Betul. betul. Dan pernah mendapatkan penghargaan dari Kemendikbud RI tahun 2008, kemudian punya moto hidup juga gitu ya. Kita akan tanya, moto hidupnya ini menarik nih ya. Jangan sampai apabila kita ingin membangun rumah 2 lantai, tetangga kita jadi terhalang hangatnya sinar matahari. Ini maksudnya apa Mas Jova gitu ya? Kenapa sampai kok suka banget sama moto ini gitu? Kenapa Mas? Iya, kenapa itu saya ambil dari teori optima Pareto sebenarnya, Oke. Mas. Jadi jangan sampai kalau kita Mhm, udah punya kesempatan belajar, mhm, kita diberi keleluasaan, rezeki untuk belajar sampai ke perguruan mhm, tinggi, kita jangan sampai melupakan adik-adik, bahwa orang lain di sekitar heeh, kita, bahkan kalau saya itu tetangga, tetangga ya, betul. sekeliling kita ada orang yang belum dapat kesempatan untuk Iya, belajar. betul Akhirnya saya betul. buat janji baik ini juga untuk sekolah gratis anak-anak putus sekolah. Sip, mantap banget, motonya emang luar biasa. Oke Mas Jova, jadi kami pengen tahu nih Mas sebenarnya, histori sejarah pendirian Janji Baik gitu ya, dimulai dari tahun berapa, kemudian Mhm. prosesnya seperti apa sampai dengan sekarang, gimana Mhm. Mas? Ya, tadi saya sampaikan Mhm, lagi, saya mulai dari 2018 18, sebagai kepala sekolah, sekolah mhm, gratis Kaseto. mhm, Saya mengelola teman-teman relawan, mhm. kami juga sering diskusi sama komunitas sejenis Tapi bener di daerah itu Tangsel. Mas Jova sendiri berarti yang kelola semuanya dari Betul, awal? betul, Oke, betul, betul. terus? Sama dengan ketua yayasan pada saat Heeh, itu. Kemudian setelah 4 tahun, mhm, kami merasa kita harus punya tempat lagi gitu. Kita harus oke, berpindah agar impact-nya lebih luas lagi oke, gitu. Karena memang di sekolah gratis tersebut itu hanya di teman-teman atau anak-anak di daerah Tangsel. oke, Akhirnya kami iya, membentuk dengan teman-teman relawan, kita diskusi dengan akar heeh, rumput di daerah sana yang mmm, peduli juga terhadap pendidikan. mhm, Teman-teman relawan akhirnya kami buat sebuah lembaga baru mhm, bernama Janji Baik. supaya impact-nya lebih besar lagi gitu Betul, maksudnya Mas? heeh. Oke, berarti dari tahun 2018 Heeh, perjalanannya ya sampai dengan sekarang gitu ya? Berarti melewati pandemi kemarin gimana tuh Mas? itu di sekolah Kaseto. Kalau Oh oke, di Janji Baik sendiri mhm, sebenarnya 2022 oh kami 2022? baru mencetuskan ini Oke bersama, oke, kita bikin akta Kemenkumhamnya, mhm kami mhm, bikin legalisasinya dengan Dinas Pendidikan, mhm, akhirnya kami bentuk di Janji Baik ini tahun pertama. Dan oke iya. kebetulan kemarin banget hari Minggu kita baru merayakan Ulang tahun ya? satu Oke, tahun Janji Baik. setahun. Congratulations ya Mas ya dan Janji Baik. Terima Oke, kasih. lanjut Mas. Berarti sekarang office-nya ada di mana Mas?
Office-nya ada di Nusa Loka, Nusa di Loka, daerah BSD Tangerang BSD Selatan. Tangerang. Oke, Nusa Loka. Saya kayaknya tahu nih Nusa Loka, karena pernah tinggal Pernah. di Tangerang Selatan Oh. di BSD. Oke, dan sekarang jumlah karyawan atau relawannya ada berapa nih? Kita relawan yang total seluruh Iya, Indonesia ada 65, Mas. 65. Kemudian untuk yang profesional Mhm, mungkin di situ ada kepala sekolah, mhm. ada tenaga admin, ada digital creator-nya Oh dan lain ya, sebagainya itu sekitar 6. Ada oke, 6. Di betul. luar dari teman-teman yang ada di PT Baik Indonesia Mhm. tadi. Dan susah nggak sih Mas, maksudnya dari awal, maksudnya kan Mas sendiri gitu ya, dari Kak Heeh, Seto 2018 kemudian 2022 mulai membangun dari awal mhm. lagi gitu kan. Sekarang ada 6 profesional gitu ya, kemudian ada 65 relawan gitu ya. Susah nggak Mas membangun dari awal gitu ya, bisnis ini? Sebenarnya kalau ngomong susah pasti ada tantangannya Pasti sendiri ya gitu Mas ya, ya. Maksudnya ada pasang surutnya, karena ini kita mengelola mhm, pendidikan yang mana targetnya adalah anak-anak anak-anak, sendiri. betul betul. Tentu karena anak-anak punya sifat yang beragam, Mhm, unik begitu. Akhirnya saya juga ngerasa kadang ada pasang surutnya nih Mas, iya iya, gitu. Kemudian betul. ada mengelola relawan yang Iya kadang kalau kita bentuk relawan, relawan sendiri adalah orang yang tidak dibayar iya, begitu. Kalau kita betul. minta tolong, komitmen, kadang Mhm, juga ada sedikit pasang naik iya, turunnya. paham sekali. Ya, tapi saya ngerasa bahwa ini akan terus dipermudah karena Heeh, apa yang kita usung adalah usungan kebaikan. betul betul. Tentunya karena apa yang kami punya, Mhm, relawannya adalah orang yang juga cinta terhadap pendidikan, iya, akhirnya saya ngerasa itu mudah banget gitu Mas. betul Jadi banyak orang yang memudahkan, banyak yang betul, iya. support untuk janji baik. Artinya para relawan ataupun karyawan kan punya niat baik gitu ya, punya Betul komitmen betul yang positif juga gitu ke depannya betul ya, dan ingin punya impact buat orang lain gitu. betul. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, latar belakang dari karyawan atau relawan ini seperti apa? Mungkin dari pendidikan kah? Atau mungkin dari teman juga, dari Mhm. ruang lingkup, seperti itu gimana? Ada dari psikologi, ada Oke. dari teman saya di PLS Oh di iya. S1, Mhm. kemudian ada beberapa dari jurusan lain, ada tentunya dari desain grafis, kemudian ada DKV dan Mhm. lain-lain. Tentunya kalau untuk yang profesional kita lebih beragam ya Mas, Iya, karena kebutuhannya bukan hanya untuk di pendidikan, betul. tapi ada beberapa tentunya yang kita Untuk harus fokus di digital-digital gitu betul ya, betul, kreator-kreator heeh. seperti itu gitu ya. Nah, berarti dari awal ini kan baru setahun ya, Mas, ya? Berarti proses rekrutmennya itu dari Mas sendiri berarti dari awal untuk yang Betul betul, profesional kita gitu open ya? recruitment waktu itu. Oke. Kemudian berarti sekarang WFO, WFH untuk Kita karyawannya? WFO kita WFO, WFO, mhm. oke. Berarti semuanya langsung ke base di office ya Heeh, gitu iya ya? Kak. Sip, thank you, Mas. Nah, jadi kalau tadi kan kenapa janji baik. Nah, sekarang nih kenapa pendidikan, Mas Jova? Apakah ada concern khusus gitu ya? Apakah ada masalah gitu dengan pendidikan Indonesia, Mas? Gimana, Mas? Eee Ini sesuai riset yang kami lakukan ya. Iya. Jadi kami bikin riset-riset Mhm, kecil-kecilan juga, tentunya karena saya juga disiplin ilmunya mhm, pendidikan di S1-nya, kemudian saya juga belajar mhm, di Pasca, mhm, kemudian di ilmu kesejahteraan sosial, iya, tadinya pendidikan S1 saya, kemudian di S2-nya kesejahteraan sosial, lebih mhm, makro. iya, Saya juga belajar makro tentang pendidikan. Saya ngelihat bahwa pendidikan tuh jadi sesuatu yang jadi urgensi pembangunan nasional, Mas. oke, iya, Bahkan menurut Riset, profesor dari Harvard yang mhm. meneliti tentang pendidikan Indonesia, Indonesia tuh tertinggal 128 tahun. 128 tahun ini kan angka 128, yang cukup lama kalau kita luar kejar, Mas, biasa, iya gitu iya, ya. Tentunya karena masalah pendidikan tuh banyak banget, Mas, heeh, sekelumit banget gitu ya. Tentu dari biaya mhm, pendidikan, kemudian fasilitasnya, honor guru yang iya, sampai sekarang masih tetap nah, itu diupayakan, sering banget ya, kemudian heeh, tentang bagaimana kurikulum, bagaimana metode mhm, belajar, itu tuh sesuatu yang nggak selesai. betul, Bahkan sampai perguruan tinggi, ada yang namanya tidak kesesuaian mhm, antara jurusan dan, industri. industri, iya betul, Bahkan kalau kata risetnya World Economic Forum itu ya mhm, Mas, bahwa industri itu sekarang berjalan atau bergerak lebih cepat lebih daripada cepat, pendidikan betul betul, bahkan gitu iya ya. Jadi tentu karena kita harus mengejar ini Mas, iya itu yang harus tentu jadi urgensi kita juga di iya, Janji Baik. Saya rasa bahwa masalah pendidikan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, Mas. mhm, Tentunya karena butuh keterlibatan dari semua pihak, betul, harus ada turun tangan dari iya, sini. Kita juga bahkan dari akar rumput banyak mhm, orang-orang tentu tadi Mas juga sampaikan bahwa banyak orang keren di iya Indonesia sebenarnya, iya, cuman tidak terblow up, mhm, akhirnya pendidikan jadi terlihat begitu agak lambat iya gitu iya, ya, tidak terlalu masif. Tentunya karena kurikulum saat ini juga sudah mulai berkembang dengan kebutuhan mhm, industri, gitu ya. Jadi saya merasa bahwa ya ini harus bareng-bareng nih Mas betul betul. gitu. Jadi tanggung Jangan jawab ya, Mas, ya? jadi tanggung Betul, jawab iya, mhm, bareng-bareng gitu. Karena, balik lagi pertama kita mulai dari bahwa pengasuhan pola asuh pola orang asuh orang tua, tua ya, di tentunya keluarga, karena nggak semua orang tua hidup berkecukupan, mhm, juga banyak anak-anak yang ini sesuai riset ya Mas, risetnya bahwa angka, putus sekolah mhm, di Indonesia itu meningkat setiap tahunnya setiap dari tahunnya, 2001, 2022 ke 2023 itu oke, meningkat.
jumlahnya lebih dari 57.000 anak Iya. saat ini. Tentunya juga ini berdampak karena ada akta lahir. Oke, iya. Jadi, riset juga Mhm, menurut data BPS mhm. ada 5 juta anak lebih yang belum punya akta lahir, Belum Mas. punya akte lahir ya? Iya. Karena kan sekolah saat ini butuh akta Iya, akte lahir, lahir, iya betul butuh betul. data Iya, kependudukan. betul. Jadi dia tidak bisa mendaftarkan diri. Mhm, Nah, di Tangsel tersebut sendiri, Mas, itu banyak orang-orang pendatang dari mhm, Jawa, dari Sumatera, mhm, itu datang kemudian tinggal di Lapak Pemulung mhm. yang mana itu tidak permanen, Iya, dia tidak mendaftarkan kakak di betul sana, iya. dia tidak bisa mendapatkan akta lahir, kartu Betul. keluarga. Artinya dia yang mana tadinya SD itu gratis, Mhm, SD kan deket-deket gratis betul, ya, iya iya. kemudian ada sistem zonasi, Mhm, tapi mereka tidak bisa dapat tidak hak bisa. itu. Berarti akses ke pendidikannya agak Heeh, susah, akses kemudian ke pendidikannya, kesehatannya juga heeh, mungkin gitu ya? kemudian Oke. juga pemerataan pendidikan, Iya ini iya. jadi sekelumit masalah yang Oke, sebenarnya harus bareng-bareng nih, Mas, betul, iya. gitu. Tentunya karena kurikulum ini dibentuk untuk pembelajaran kontekstual Mhm, tadi gitu ya. Jadi kalau kita bilang pemerataan pendidikan itu, masih tertinggal jauh, tentunya iya, Mas, iya. ya. Karena memang pemerataan pendidikan tuh dari daerah-daerah tentunya Mhm, itu juga harus diselesaikan gitu ya. mhm, Bukan karena di daerah Sumatera dan daerah Jakarta misalnya iya contoh, di Jakarta ada komputer, di sana harus ada komputer, iya, bukan, Mas. Tapi pembelajaran kontekstual itu di mana di sini ada komputer, di sana ada apa sesuatu yang bisa menghubungkan antara kontekstual si siswa iya, itu sendiri betul, gitu. iya Jadi permasalahan ini cukup rame, iya. cukup rumit gitu, So Mas. that's why itu jadi alasannya Mas Jova gitu kan dan rekan untuk, membuat janji baik gitu ya Mas Mhm. ya. Luar biasa Mas Jova. Baik, nah penasaran Mas gitu kan, walaupun kalau dilihat dari portofolionya, dari CV-nya gitu ya, maksudnya memang agak-agak relate gitu ya, udah mulai kelihatan nih, Iya tapi betul. pengen tahu gitu bahwa kenapa sih janji baik? Kenapa, usaha atau bisnisnya itu yang bergerak dalam bidang education atau edukasi Mhm. gitu? Kenapa? Kenapa nggak bisnis yang lain gitu Mas? Begini, Gimana? karena pasti pertama saya punya disiplin ilmu Iya, pendidikan, Mas. mhm, Gitu, saya melihat bahwa pendidikan ini adalah sebuah industri iya, sebenarnya, industri yang tidak pernah bangkrut. mhm, Jadi ketika kita punya lembaga pendidikan, adalah lembaga yang harusnya ini bisa sustain gitu, Mas. iya, Sehingga ketika saya dan, teman-teman relawan nantinya akan berganti iya, di tahun-tahun selanjutnya, adik-adik nih, Mas, yang bisa menggantikan mhm, sebagai kepala sekolahnya, betul betul, sebagai gurunya. Kita juga mengajarkan anak-anak untuk ketika nanti dia bisa berkuliah, dia juga bisa mengajarkan adik-adik lainnya. iya, Bukan hanya menerima, tapi juga memberi. betul. Begitu Jadi sih, emang Mas. sustainable ya Jadi Mas saya ya, berharap ada betul. sustainable. Betul ya, apalagi memang base-nya, maksudnya latar belakang Mas juga pendidikannya Mhm. juga gitu ya dari, apa namanya, sekolah luar biasa ya, luar ya, Pendidikan luar pendidikan sekolah. luar sekolah, sorry, Betul. pendidikan luar sekolah dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, core value atau values dari janji baik itu apa sih Mas? Oke, kita ada 3 prinsip, Nah, Mas, sebenarnya. Ada pendidikan yang mhm, berkualitas, yang kedua kepedulian sosial, mhm, tentunya karena relawan tadi, mhm, yang ketiga adalah digitalisasi. Jadi mhm, kami menamakan ini bukan sekolah gratis, mhm, kita bukan menjual kesedihan, kalau iya, Mas boleh lihat Instagram kami, jarang sekali kita menjual kesedihan sedia iya, supaya mendatangkan donor-donor, iya, kami betul, menjual bahwa anak-anak kita tuh keren gitu, mhm, Mas. Anak-anak ini jangan diindustrialisasi, jangan mhm, dikomersilkan iya, betul untuk betul, donor-donor. Jadi kami menamakan ini sekolah teknologi, di mhm, mana core value-nya tetap ada muatan pendidikan yang berkualitas dan mhm, digitalisasi. mhm, Tentunya karena pendidikan yang kontekstual iya dan betul, adaptif mhm. saat ini perlu sangat Betul ya, diperlukan, harus Mas. adaptif adaptif ya, Mas, ya. Nah, selanjutnya Mas, sekarang jumlah siswanya udah ada berapa, Mas? Saat ini siswa kita ada 65 di tahun 65 pertama tahun ini, pertama ya? ada beberapa siswa yang di luar daerah juga, Mas, Mhm, ada di Kalimantan, kemudian ada di Sumatera, mhm. ada di beberapa tempat di luar daerah. Oh, wow. Jadi karena, kami juga mengusung pendidikan online tadi, Mhm, pembelajaran teknologi, kita juga ada siswa-siswa dari luar daerah, mhm. Mas. Ada hal lain nggak sih yang membedakan janji baik dengan startup yang lain yang bergerak di bidang yang sama gitu, Mas? Selain yang tadi maksudnya ada value-value khusus gitu ya, tapi ada Mhm. nggak sih uniqueness gitu, yang memang ini nih yang paling beda gitu dari yang lain gitu? Kalau saya melihat bahwa pendidikan teknologi saat ini saling Mhm, berkaitan ya, Mas. mhm, Jadi tentu ini tidak bisa dipisahkan. mhm, Artinya ketika kita mau membantu orang gitu ya, mhm, sehingga orang juga harus mampu dimudahkan. mhm, Sehingga kalau misalnya Mas tahu kita buka open recruitment di awal nih mhm. tahun kemarin 2022, tiba-tiba banyak banget nih Iya gak berhenti iya orang iya. yang mau jadi relawan dari belahan pelosok daerah Iya manapun. Kemudian siswa tadi saya bilang ada dari Kalimantan iya juga, ada iya. yang mau daftar, ada Mhm, yang sehingga saya merasa bahwa janji baik juga cukup memudahkan. iya. Teknologi hadir untuk memudahkan Mhm, tentunya. Jadi, anak-anak bisa bersekolah dimanapun, mhm.
kemudian relawan bisa mengajar dari manapun, tidak terhalang ruang, Iya. tidak terhalang biaya untuk datang ke sekolah, Mhm. seperti itu Mas. Oke, mantap Mas. Oke, selanjutnya sebenarnya program-program utama dari Janji Baik itu apa sih Mas? Program Program-program utama tentunya sekolah gratis ya mhm, Mas. Yang kedua karena kami mengusung pendidikan non formal, tentunya kita fokus pada pemberdayaan dan mhm, keterampilan. Pemberdayaan di mana kami banyak anak-anak lapak pemulung, mhm. anak-anak yang kurang prasejahtera di kolong jembatan, di Oke. rusun, warga rusun. Kemudian kita juga fokus pada berbasis keterampilan, Mhm, di mana anak-anak ketika nantinya sudah lulus, mhm. bukan hanya tentang akademik tapi juga jadi community builder, bisa Oke. berguna untuk dirinya Mhm. sendiri. Oh, nice nice. Tapi gimana caranya Mas bisa sampai dapat siswa? Misalnya siswa itu bisa sampai Mhm, ikut ke karena kan gini, karena kan targetnya kalau nggak salah adalah, saudara-saudara kita dari mhm, keluarga prasejahtera misalnya gitu betul ya. betul, Yang mana kalau kita tahu keluarga prasejahtera itu akses ke digital itu memang mohon maaf agak terbatas gitu ya, betul, agak susah misalnya gitu betul, ya. Nah, bagaimana caranya mensinkronisasi tujuan atau value atau program yang ditawarkan yang berbasis teknologi mhm. dengan kemampuan atau keadaan atau kondisi dari keluarga prasejahtera itu sendiri, Mas. Apakah susah nggak sih misalnya, mungkin dari kuotanya, Heeh, betul dari betul. device-nya dan Betul betul. sebagainya, gimana tuh, Mas? Jadi gini Mas, kita pernah Mhm, membuka open donasi iya, untuk siswa kita yang bahkan tidak punya handphone. oke, Jadi kita buka donasi, kemudian terkumpul, kita kumpulkan, kita kasih mhm, handphone untuk anak-anak tersebut. mhm, Tentunya itu juga dari komitmen iya, mereka bahwa ini handphone untuk dititipkan, juga oke, harus difokus untuk iya, belajar. Kemudian untuk data, beli paket data mhm, seperti itu kita mhm, juga mengumpulkan dana iya, untuk kita kasih dananya gitu ya. Sehingga selain untuk handphone dan paket, kita mhm, juga ngasih sebagai bentuk pembelajaran, kita ada buku panduan buku Mas, panduan, iya, buku panduan sehingga anak-anak juga fokus belajar. mhm. Ada aturannya juga, aturan main bagaimana belajar di Janji Baik gitu, untuk mengintegrasikan ini semua. Tapi selama ini aman gitu ya, Mas, ya, walaupun Selama ini, kadang biasanya sih HP-nya ya yang HP-nya agak itu berat gitu, makanya biasanya itu yang berat. Karena kita kita kan ada sebuah aplikasi yang kita gunakan heeh, juga. Kalau untuk saat ini belum aplikasi Janji Baik, oke, namanya Procares App gitu. Kita pakai itu mhm, sehingga anak-anak bisa secara apa, secara cepat gitu mhm, ya, untuk untuk mengabarkan mhm, belajar apa hari betul. ini, begitu. Berarti selain kita siapkan device-nya, maksudnya kita provide, semuanya, kita juga harus educate mereka juga dong gimana Betul, caranya menggunakan gitu ya mhm. gitu, supaya nanti, ya bisa tahu gitu Iya caranya iya, setiap betul hari betul. gimana caranya belajar gitu ya Betul untuk betul. operate, device Betul. dan sebagainya gitu. Nah, Mas, eee, pengen tahu nih Mas, sebenarnya tadi kan sempat sebutkan terkait pendonor gitu ya, Iya, crowdfunding-nya. mhm. Boleh jelaskan dulu nggak Mas, Mas, gimana mekanisme dari crowdfunding di Janji Baik? Crowdfunding sendiri Mhm, kami punya beberapa cara gitu mhm, ya. Kalau saat ini kami belum membuka secara umum di mhm, teknologi, mhm, tapi kami sudah lakukan door to door, iya, kemudian canvassing ke beberapa lembaga mhm, perusahaan, mhm, lembaga negeri gitu mhm, ya, pemerintahan mhm, gitu. Kemudian kita juga punya beberapa relawan juga yang juga ingin mhm, mendonorkan gitu ya. Kadang temen tuh kadang kebingungan gitu, aku bisa bantu apa mhm, gitu, sehingga Janji Baik ini jadi solusi untuk mhm, mereka mendonorkan uangnya, mhm. kemudian atau tenaganya, atau materinya yang dia punya. Oke. Nah, untuk para relawan atau pendonor gitu ya, gimana keamanan, misalnya maksudnya secara kalau kita kan misalnya ini kan ada, apa namanya, jaminan keamanan dan kepercayaan bagi para donatur gitu ya, atau para pendonor, gimana tuh, Mas? Oke, kami, selalu kasih award gitu ya, Mhm, Mas, ya. Kita bentuk award-award kecil-kecilan mhm, sehingga, setiap ada kegiatan kami pertama harus punya rilis, press release press untuk release. ke media-media. Mhm, Sehingga ketika press release itu hadir, linknya, beritanya, kita langsung share ke orang-orang yang mendonor, mhm, kemudian foto kegiatan, kemudian kami bikinkan LPJ-nya, semua oke, pemasukan dan pengeluaran harus. pengeluaran. Terus kemudian apabila ada sisa pun Mhm, kami pasti sampaikan bahwa ini jadi buat apa, iya, apakah untuk program selanjutnya atau untuk fasilitas. iya, Selanjutnya kita juga bikin semacam plakat-plakat mhm, bahwa, kamu adalah pahlawan, pahlawan, iya iya, your heroes gitu ya betul. untuk di Janji Baik ini. Kita berikan ke para pendonor ini gitu ya, untuk mereka ada rasa pride, bangga Mhm. sendiri terhadap si Janji Baik begini. Oke, berarti memang selain transparansi, ada Mhm, juga apresiasi juga ya buat apresiasi, para pendonor gitu ya, Mas. Nah, kalau dari internal mungkin ya, internal atau para relawan ya, Mas, mhm, ya, ada nggak sih, program capacity building mungkin ya, dari mhm. Janji Baik buat para relawan gitu? Kita ada program namanya FGD, Eh, discussion. Oh, Fokus post Good, good. jadi good bukan grup. Oh, oke. Fokus Good Iya iya. Discussion. Jadi, itu adalah kegiatan berbagi, Mhm, saling sharing antar mhm, karena kita bukan relawan pendidikan aja nih Mas, mhm.
ada profesional di lembaga atau bidang lainnya seperti misal teknik atau ekonomi atau misalnya jurusan-jurusan MIPA Iya. gitu ya. Jadi kita juga bisa saling sharing. Fokusnya sih ketiga hal, maksudnya pertama pendidikan, kedua kerelawanan, baru yang ketiga manajemen. Oke, pendidikan, Kemudian relawan, relawanan, kemudian kemudian manajemen, manajemen. manajemen Oke. diri artinya. Jadi sehingga relawan punya hak juga nih Mas, bukan hanya kewajiban untuk mengajar, tapi juga hak untuk mereka mendapatkan pengembangan dirinya Oke. masing-masing. Oke, seperti itu ya Mas ya. Nah, kalau mengintegrasi kurikulum yang berbasis teknologi itu gimana Mas? Maksudnya ada kerjasama kah dengan pemerintah atau bagaimana Mas? Kita ada kerjasama juga sama pemerintah gitu, Oke. tentunya sama Dinas Pendidikan, Mm, di Tangerang Selatan gitu ya. Tapi menurut saya kurikulum tentunya hanya sebagai alat begitu ya, hanya sebagai media yang terukur. Tentunya karena kurikulum tanpa dibarengi dengan konteks itu Iya. akan tidak menyambung gitu ya Mas ya. Mhm. Saya rasa makanya di Janji Baik tentu yang paling penting adalah contextual Mhm. learning. Jadi sehingga misalnya teknologi bisa dihubungkan dengan apa yang mereka punya, itu Mhm. juga lebih lebih masuk gitu ya. Jadi kalau misalnya di kita teknologi, kemudian kontekstualnya adalah misalnya anak pemulung tadi, bagaimana menghubungkan antara si teknologi anak pemulung, mengolah sampah, Mhm. mereka bisa melihat, media pembelajaran bagaimana mengolah sampah, itu jadi lebih terhubung gitu, Mas. Oke. Nah, eee, selain itu Mas, misalnya nih Mas, apa namanya, kalau ada yang ingin ini kan sekarang udah ada di podcast-nya kita gitu ya, ada Kakak Tolos gitu kan. Kalau ada nih pendonor yang ingin juga menyumbang atau memang, apa namanya, mendonorkan dana gitu ya, ke Janji Baik seperti apa Mas mekanismenya? Apakah bisa melewati sosial media atau bagaimana Mas? Boleh boleh. Oke. Jadi kita buka pertama QRIS Mhm. biasa gitu ya, Mhm. QRIS kemudian nomor rekening yayasan. Mhm. Kita juga mau ada launching program baru nih, Mas, Oke, namanya Berkala Baik. Berkala Baik, program Berkala Baik, barunya bentuknya seperti kakak asuh atau, oke. kakak saku seperti itu. Jadi Oke oke. bagaimana orang bisa berdonasi dengan secara berkala ya Mhm. tentunya Mhm. namanya Berkala Baik. Mhm. Mereka bisa berdonasi paling rendah itu 25.000 per Oke. bulan, sampai paling tinggi 100.000. Mhm. Jadi kita bentuknya yang rutin per bulan. Itu Mhm. kami sedang mau launching di tahun pertama ini Oh, tahun mungkin. pertama. Jadi ini program apa tadi Pak, Mas? Sorry? Program Berkala Baik, Berkala Baik ya, nama betul. programnya Berkala Baik untuk yang paling dekat ini akan Iya paling dekat ini. dilaksanakan gitu ya. Nah, selain itu ada nggak sih program yang memang lagi diusung nih dalam Mhm. misalnya tahun ini atau 2 Mhm. tahun mendatang gitu, ada lagi nggak, Mas? Tentunya pertama karena ini sekolah ya Mas, Mhm. bentuknya kita nggak boleh kembali ke mana-mana, kita Oke. fokus juga lagi ke sekolah. Kami Mhm. sedang membuka penerimaan siswa baru. Mhm. Karena ini tahun akhir nih, Iya. tahun akhir pelajaran. Mhm. Kita mau buka penerimaan siswa baru, khususnya untuk di daerah manapun Mhm. gitu ya. Berarti nggak Khususnya di iya daerah iya. Tangsel, Iya. ya kita umumi untuk daerah-daerah lainnya. Oke. Kita sudah membuka penerimaan siswa baru dan paling akhir April ini Mas, Mhm. di Oh, akhir April ini? April. Iya? Ya, dan Oh, harus oke. duafa Mas, harus Oh, duafa. Kita iya? tidak menerima anak-anak yang pengen bayar, malah Oh, begitu, kita harus baik. duafa, harus ada surat keterangan tidak mampu, Heeh. terus juga banyak ada masalah-masalah, orang tua, Mhm. kemudian Mhm. keluarga, ada beberapa masalah itu yang coba kita selesaikan bareng-bareng. Siap, semoga nanti April ini gitu ya, April Mhm. ini berjalan dengan baik gitu ya Mas ya. Nah, kedepannya ini ada pengembangan dari sisi teknologi nggak sih Mas? Dalam waktu dekat Nah, mungkin gitu, kita ada rencana? sedang bikin semacam blueprint untuk Oke. bikin aplikasinya, Mas. Mhm. Jadi aplikasi ini kalau boleh saya spill gitu, menghubungkan antara kitabisa.com Oke. dengan Ruang Guru. Contohnya ya, Oh, Mas, iya ya. iya Kami iya. punya benchmark dua lembaga 2 lembaga, tersebut. iya, paham. Jadi, di si kitabisa.com itu kan menjalankan crowdfunding. Mhm. Si Ruang Guru menjalankan pendidikan. Iya. Namun kita menghubungkan di sana di mana nantinya aplikasi Janji Baik ada crowdfunding-nya, kemudian ada sekolahnya. Mhm. Kalau di Ruang Guru itu sekolahnya berbayar dan bukan sekolah tapi hanya penambah, Mhm. peningkat Iya. pembelajaran di sekolah formal lainnya, Mhm. tapi kami menghubungkan ini, mereka sekolahnya bisa di sana. Oh, Begitu, nice Mas. Nanti nice. mereka bisa aplikasi insya Allah di tahun ini kita udah bisa launching Amin aplikasi amin tersebut. amin amin ya Mas ya. Nah, selain Tangsel Mas ya, ada nggak sih daerah lain yang memang jadi fokusnya Janji Baik itu sekarang? Untuk Daerah dikembangkan mungkin atau karena mungkin angka, saudara-saudara kita yang prasejahtera atau anak-anak yang butuh diberikan pendidikan yang memang lagi tinggi-tingginya, ada mungkin, Mas? ada, Mas. Jadi Mhm. kalau kita berkaca dengan daerah 3T ya, Mas, ya, Iya kita nggak usah jauh-jauh misalnya ke timur iya. atau, ke daerah Sumatera Sumatera, kemudian makanya kami fokus juga di Banten, Mas. Mhm Di Banten itu, di Lebak, Pandeglang itu juga mhm masih banyak sekali anak putus sekolah. mhm Kita sering juga sosialisasi ke daerah-daerah di daerah Banten, mhm. Pandeglang, Lebak gitu ya, untuk menerima siswa sekolah Janji Baik Oke, gitu. berarti daerah Banten ya yang jadi Daerah fokusnya Banten. ya. Oke kalau gitu.
Mas, Jova, obrolan kita luar biasa gitu ya, nggak kerasa udah di penghujung waktu gitu ya, dan kalau saya secara pribadi memang banyak belajar dari obrolan kita, hari ini Mas, dan semoga juga ada kawan-kawan yang menyaksikan di Kakak Talks juga bisa belajar banyak terkait bisa gaining knowledge ataupun bisa mendapatkan insight, dalam hal misalnya memulai bisnis gitu ya, memulai bisnis baru atau mengembangkan bisnis yang sudah ada sekarang. Harapan saya semoga janji baik gitu ya Mas, secara, tujuannya baik gitu ya, Amin bisa amin memberikan impact yang lebih luar biasa lagi, lebih besar lagi buat amin. teman-teman, saudara, adik-adik, dan keluarga-keluarga Prasejahtera. Kemudian secara bisnis juga bisa berkembang lebih pesat lagi gitu ya Mas ya, Amin. amin gitu. Dan akhir kata, saya mengucapkan terima kasih buat Mas Jova, sekali lagi Mas terima kasih untuk Terima kasih kesediaannya, Mas. kesempatannya kali ini, dan buat teman-teman atau kawan-kawan yang menyaksikan DKK Talks, nanti kita ketemu lagi di DKK Talks berikutnya. Terima kasih dan salam DKK Talks. DKK Talks.